Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Iman Mulia Santosa, episode 26. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo kawan Sayaga, kembali berjumpa bersama saya Iman Mulia Santosa di Sayaga Hipnoterapi Audio Podcast. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai hipnoterapi untuk mengatasi kecanduan. Namun sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam eling waspada lan sayaga. Semoga kawargian semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kapanpun dan dimanapun kawargian berada. Kawargian, pernahkah kawargian merasa sangat menyukai sesuatu dan selalu menginginkannya tiada henti? Bisa jadi itu adalah tanda kawargian sudah kecanduan. Secara umum, kecanduan adalah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu besar dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap satu hal. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya tidak akan memiliki kendali atas apa yang ia lakukan, konsumsi, atau gunakan. Istilah kecanduan tidak hanya mengacu pada ketergantungan pada zat adiktif seperti heroin atau kokain. Beberapa kecanduan juga melibatkan ketidakmampuan untuk berhenti melakukan aktivitas seperti berjudi, makan, atau bekerja. Banyak orang, tetapi tidak semua ya, mulai menggunakan narkoba atau pertama kali melakukan suatu aktivitas secara sukarela. Namun, kecanduan dapat mengambil alih dan mengurangi pengendalian diri. Hal itu kemudian berkembang menjadi sebuah kecanduan. Kecanduan bisa terjadi pada siapa saja dan ada banyak jenisnya. Mulai dari kecanduan makanan, kecanduan menari, kecanduan gadget, hingga kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kecanduan. Dan 3 diantaranya adalah: pertama, emosi atau perasaan. Tidak bisa dipungkiri faktor emosi atau perasaan berperan sangat dominan dalam kasus kecanduan. Perasaan takut, cemas, sedih, maupun marah dapat menjadi penyebab kecanduan. Adapun perasaan yang lain bisa memicu kecanduan adalah merasa diabaikan. Ketika seseorang merasa kesepian, perasaan itu mengingatkannya kembali ke masa ia kanak-kanak, di mana ia diabaikan dan pengabaian tersebut yang membentuk kehidupannya. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Faktor lingkungan tidak sedominan faktor emosi. Namun demikian, bagi seseorang yang mengalami gangguan emosi, dia tidak bisa menuangkan atau mengekspresikannya. Saat dia menemukan sebuah lingkungan yang menurut orang lain tidak baik, tetapi ternyata dapat memberikan sebuah perasaan yang nyaman, dipahami, dan membuat dia mampu untuk berekspresi. Kondisi inilah yang lambat laun membuat seseorang ketagihan. Dan faktor yang ketiga adalah kebiasaan. Faktor yang satu ini disebabkan oleh perilaku buruk yang terbentuk sejak anak-anak. Namun orang tua tidak mengingatkannya karena berpendapat, ya namanya juga anak-anak. Perilaku buruk ini dilakukan oleh sang anak terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan. Lalu ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan, anak akan merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Dan pada saat itulah dia sudah kecanduan. Kecanduan memiliki efek samping.
yang bisa mempengaruhi dan berdampak pada kondisi kesehatan, terutama kesehatan psikologi. Karena kecanduan nyatanya bisa menyebabkan perilaku hingga fungsi otak seseorang mengalami perubahan. Kecanduan pada seseorang terjadi dalam 3 tahap. Dimulai dengan munculnya keingintahuan terhadap suatu objek dan berlanjut menjadi menyukai hal tersebut. Saking menyukainya, seseorang mungkin akan kehilangan kendali atas diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya tersebut. Tahap itu kemudian berlanjut menjadi sebuah kebiasaan melakukan sesuatu dan sulit untuk menghentikannya. Bahkan bisa membuat seseorang merasa tidak lengkap saat melewatkan sesuatu yang menjadi candu tersebut. Faktor utama yang dapat menyebabkan kecanduan sebenarnya adalah munculnya perasaan senang di otak. Hal itu karena tubuh, terutama otak, mengenali sesuatu yang menyenangkan sehingga berharap selalu bisa mengulanginya. Otak pun merespon hal tersebut dengan mengeluarkan hormon dopamin yang dikenal sebagai hormon kesenangan. Hormon ini meningkat ketika seseorang merasa puas, bahagia, dan senang terhadap sesuatu hal. Selain faktor keingintahuan dan kesenangan, ternyata faktor genetika juga memiliki peran dalam sebuah kecanduan. Menurut National Council on Alcoholism and Drug Dependence, ada gen yang bertanggung jawab atas setengah resiko kecanduan yang dialami seseorang. Meski tidak ditemukan gen yang spesifik yang menjadi penyebab kecanduan, sejumlah faktor genetik dan biologis yang berbeda dapat membuat seseorang menjadi lebih atau kurang rentan. Hal ini sama seperti saat seekor binatang memangsa satu jenis makanan yang disukainya. Ada efek yang memberi kesenangan sehingga hewan itu akan terus mencari makanan itu di kemudian hari. Dengan kata lain, potensi kecanduan telah tertanam di dalam otak setiap makhluk hidup. Sejumlah ahli meyakini bahwa faktor genetika memiliki hingga 50% dalam membuat seseorang menjadi pecandu. Namun tentu akan ada faktor lain yang bisa mendorong seseorang menjadi ketergantungan akan sesuatu. Pada akhirnya, kecanduan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lingkungan, orang tua, serta respon individual terhadap sesuatu. Meskipun memiliki pengaruh yang cukup besar, faktor genetika bukanlah satu-satunya dan bukan faktor utama yang menyebabkan kecanduan. Seseorang yang berasal dari lingkungan keluarga maupun memiliki riwayat pecandu narkoba misalnya, hal itu tidak serta-merta membuat ia akan menjadi pecandu. Ada banyak orang-orang yang nyatanya hidup di tengah lingkungan yang dekat dengan narkoba, tetapi masih bisa hidup sehat tanpa menjadi pecandu. Nah, dari sini saja dapat disimpulkan bahwa kecanduan terhadap sesuatu bisa terjadi karena adanya respon tubuh terhadap hal tersebut. Untuk menghindarinya, ada baiknya berpikir 2 kali sebelum mencoba sesuatu hal dan menghindari membiasakan diri pada sesuatu yang mungkin berdampak buruk pada tubuh. Nah, bagaimana hipnoterapi dapat membantu mengatasi masalah kecanduan? Kewargian, dari sudut pandang hipnoterapi, kecanduan merupakan sebuah perilaku yang timbul akibat adanya kebutuhan mental emosional yang tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut bisa berupa rasa aman, rasa cinta, pengakuan, dipahami, ataupun kendali. Kebutuhan mental emosional yang tidak terpenuhi tersebut dapat mengakibatkan seseorang memenuhinya dengan mencari sesuatu di luar diri, seperti alkohol, nafsa, gadget, dan lain sebagainya sebagai solusi sementara, atau bisa dikatakan sebagai pelarian. Seiring dengan berjalannya waktu, maka tubuh kita akan terbiasa dengan pelarian tersebut, dan kondisi fisik akan menyesuaikan dengan kebiasaan baru ini. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya gejala kecanduan.
Bantuan penanganan kecanduan dalam hipnoterapi ditujukan untuk menetralisir penyebab munculnya perilaku tersebut pada diri seseorang melalui akses pada memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar dan mengedukasi ulang sistem saraf agar kembali berfungsi seperti semula. Hipnoterapis membantu klien untuk mengakses sistem pikiran bawah sadar untuk menggali kebutuhan mental emosional yang menimbulkan perilaku kecanduan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan korektif yang bisa menetralisir gangguan tersebut dan mengedukasi ulang sistem saraf agar kembali ke fungsi idealnya. Hipnoterapi ditujukan untuk menghasilkan perubahan langsung di pikiran bawah sadar yang terhubung dengan sistem saraf. Hipnoterapi menjadi salah satu solusi yang bisa secara efektif membantu untuk mengatasi kecanduan. Kewargian, hipnoterapi bukanlah sebatas proses memberikan sugesti lalu kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Sebagai bagian dari keilmuan psikologi, hipnoterapi mensyaratkan proses yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan kejelasan penuh di balik kondisi kecanduan yang dialami seseorang. Untuk kemudian merancang desain penanganan klinis yang melibatkan, pertama, relaksasi progresif untuk mengkondisikan ulang sistem saraf kembali ke mode normalnya. Yang kedua, resolusi trauma atau kebutuhan mental emosional yang tidak terpenuhi dengan menggunakan teknik spesifik yang melibatkan proses rekonsolidasi memori. Yang ketiga, penguatan mental atau ego strengthening untuk meningkatkan ketahanan mental pasca penanganan. Yang keempat, melatih self-hypnosis untuk membantu proses mindfulness dan hidup secara penuh atau presence di masa kini. Demikian Sayaga Hipnoterapi Audio Podcast episode kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kewargian semua. Terima kasih, saya Iman Mulia Santosa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.